Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongan dan kemudahan darinya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di tempat yang kita cintai, di salah satu rumah dari rumah Allah, di Masjid Darussalam Harasahullah, untuk kita bersama-sama bertafaqquh fid din, kita bersama-sama belajar tentang Islam, yang mana insyaallah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan belajar salah satu bidang ilmu yang ada di dalam ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu syariat yang dikenal dengan ilmu al-qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Yang mana ilmu tentang al-qawaid al-fiqhiyah ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim dalam kehidupannya, dalam dia beribadah kepada Allah, demikian pula dalam muamalahnya sehari-hari. Karena sebagian para ulama bahkan menyebutkan bahwasanya ilmu tentang kaidah-kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah tidak hanya terbatas ilmu tentang kaidah-kaidah dalam beribadah kepada Allah, namun juga terkadang ada padanya ilmu tentang kaidah-kaidah dalam menjalani kehidupan. Sehingga ini adalah ilmu yang bermanfaat, salah satu bidang dari bidang-bidang ilmu syar'i. Dan insyaallah ta'ala kita akan membaca satu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mana beliau memiliki satu karya yang penuh berkah dan berfaedah yang berjudul Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau bait-bait syair tentang kaidah-kaidah fikih, yang mana beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan di kitabnya ini ada 10 bait. Yang pertama berkaitan dengan pendahuluan dan nasihat tentang keutamaan ilmu dan hal-hal yang lainnya. Namun untuk meringkas pembahasan kita, karena kita yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan kaidah-kaidah fikihnya, sehingga insyaallah ta'ala kita akan membaca dari bait yang ke-11 yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang mana dalam bait yang ke-11 ini beliau membahas atau menyebutkan tentang pengaruh niat di dalam amalan, tentang niat dan pengaruhnya di dalam amalan. Maka disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa niyyatu syartun li sa'iril amal biha as-salahu wal fasadu lil amal. Dan niat adalah syarat bagi seluruh amalan. Biha as-salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat ini sebuah amalan dikatakan amalan yang saleh, amalan yang sah, atau sebuah amalan itu menjadi fasad
atau menjadi rusak. Kemudian dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala dari bait ini di dalam syarahnya. Beliau mengatakan wa hadhil qa'idatu anfa'ul qawaid wa ajalluha wa tadkhulu fi jami'i abwabil ilm. Kaidah ini adalah kaidah yang paling bermanfaat, yaitu tentang niat. Perkara niat dan pengaruhnya dalam amal ibadah, bahkan dalam hal muamalah dan seterusnya. Ini adalah kaidah yang paling bermanfaat dan kaidah yang paling mulia. Yang menunjukkan kemuliaan kaidah ini, tadkhulu fi jami'i abwabil ilm. Kaidah ini masuk dalam seluruh bab-bab ilmu. Bahkan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika menyinggung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, hadzal haditsu thuluthul ilm wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Hadis ini, yaitu amalan tergantung niatnya, adalah sepertiga ilmu dan masuk dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Dan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dalam bait manzumahnya tadi, bahwasanya niat adalah syarat dari setiap amalan. Sehingga amalan ibadah apapun, ketika seorang membahasnya, ketika seorang mempelajarinya, pasti disinggung di situ perkara niat. Seorang belajar bab wudu, maka di antara syarat sahnya wudu adalah niat, rukun wudu niat. Seorang membahas sholat, di situ juga dibahas niat. Seorang membahas puasa, juga dibahas di situ tentang niat. Bahkan dalam kitab muamalah juga disebutkan pengaruh niat dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah seorang insan. Di situ juga disinggung tentang permasalahan niat. Sehingga ketika kita belajar kaidah ini, niat dan pengaruhnya dalam amalan, ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat dalam ibadah kita, dalam amaliyah kita dan kehidupan kita. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, fasalahul a'malil badaniyyati wal maliyyati a'malil qulubi wa a'malil jawarih innama huwa binniyah. Maka dianggap saleh atau tidaknya amalan, dianggap sah atau tidaknya amalan, baik amalan yang berkaitan dengan anggota badan atau amalan yang berkaitan dengan harta, amalan hati ataukah amalan anggota badan, ini semuanya tergantung niatnya. Wa fasadu hadhil a'mal bi fasadin niyyah. Rusaknya amalan tersebut juga berkaitan dengan rusaknya niat. Fa idza saluhatin niyyatu saluhatil aqwal wal a'mal. Jika niatnya lurus, maka akan benar amalan dan ucapan. Wa idza fasadatin niyyatu fasadatil aqwal wal a'mal. Dan jika niatnya rusak, maka amalan dan perbuatan juga akan rusak, tidak sah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga dalam hadisnya Nabi mengatakan amalan tergantung niatnya, dan masing-masing dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga sah atau tidaknya sebuah amalan, mendapatkan pahala atau tidak sebuah amalan, itu kembalinya kepada niat seorang muslim. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyebutkan faedah dari niat.
Beliau mengatakan wa niyyatu laha martabatan. Niat memiliki dua tingkatan atau dua faedah. Ihdahuma tamyizul i'adati 'anil ibadah. Faedah yang pertama, niat dengannya terbedakan antara adat dan ibadah. Sesuatu yang merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh seorang insan atau sesuatu itu adalah ibadah. Ini dibedakan dengan niat. Beliau contohkan dzalika anna shauma mathalan huwa tarku ta'ami wasyarabi wa nahwihima. Sebagai contoh, orang yang berpuasa dia meninggalkan makan dan minum dan semisalnya, maka ini ibadah. Walakin taratan yatrukuhu al-insanu 'adatan min ghairi niyyati at-taqarrubi ila Allah fi hadha tark. Namun terkadang seorang meninggalkan makan dan minum karena sekedar kebiasaan tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika dia meninggalkan makan dan minum, maka ini tidak bernilai ibadah. Wa taratan yakunu ibadah, dan terkadang orang enggak makan dan minum karena dia ibadah. Fala budda min at-tamyiz bainahuma, sehingga harus ada pembeda mana orang yang tidak makan dan minum ini bernilai ibadah dan mana orang yang tidak makan dan tidak minum tidak bernilai ibadah atau hanya dianggap sebagai sebuah rutinitas atau kebiasaan manusia. Sehingga misalnya ada dua orang, yang satu dia tidak makan dan minum tapi dia sedang ibadah. Orang yang kedua dia juga sama, enggak makan dan minum tapi tidak bernilai ibadah. Orang yang pertama dia tidak makan dan minum karena memang dia sedang berpuasa. Misalnya dia puasa sunnah, sehingga sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari dia enggak makan dan minum. Orang yang kedua dia juga tidak makan dan minum, tapi tujuannya lain. Entah karena dia ingin diet, ya, atau mungkin dia tidak makan dan minum karena mau MCU. Misalnya karena nanti dijadwalkan MCU jam sekian, dia harus 10 jam atau 9 jam sebelumnya tidak boleh makan dan minum. Atau mungkin dia tidak makan dan minum karena mau operasi, dijadwalkan operasi jam sekian, dia 10 jam sebelumnya nggak boleh makan dan nggak boleh minum, dan seterusnya. Sehingga misalnya di jam 8 pagi ditawarin ini, si A dengan si B ditawarin, ayo makan, ayo minum. Yang satu menjawab dia nggak bisa makan dan minum. Kenapa? Puasa syar'i, puasa ibadah. Yang B dia ditawari untuk makan dan minum, dia juga nolak. Tapi apakah dia bernilai ibadah? Enggak. Karena dia mungkin meninggalkan makan dan minum, dia nggak makan nggak minum karena diet atau karena mau MCU atau karena mau operasi dan semisalnya, dalam keadaan yang dilakukan sama. Sehingga apa yang membedakan antara orang pertama dengan orang kedua adalah niat. Yang satu menghadirkan niat berpuasa, yang satu tidak menghadirkan niat berpuasa. Barakallahu fikum. Ini. Demikian pula contoh yang lainnya, seorang misalnya mandi. Misalnya seorang mandi. Ada dua orang yang mandi di waktu yang sama, ya, tapi tempat mandinya berbeda, tapi waktunya sama. Misalnya berdampingan atau gantian, mungkin teman satu kamar gantian sama-sama mandi sebelum subuh. Tapi yang satu qadarullah dia mungkin kena junub, ya, mimpi basah atau semisalnya, dia kena junub harus mandi sebelum subuh. Maka ini bernilai ibadah. Orang yang kedua mandi juga sebelum subuh. Kenapa mandi sebelum subuh? Karena mau kerja. Kalau nggak mandi sebelum subuh, nanti dia subuhan, habis subuhan sudah langsung harus persiapan mau kerja, nggak sempat untuk mandi. Akhirnya dia mandinya sebelum subuh. Sama-sama mandi, tapi yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak bernilai ibadah. Apa yang membedakan? Yaitu niat. Barakallahu fikum. Ini.
Sehingga ini faedah yang pertama dari kita mempelajari niat, untuk membedakan antara yang bernilai ibadah dari amalan-amalan ibadah dan hal-hal yang merupakan rutinitas atau kebiasaan manusia yang tidak ada nilai ibadah padanya secara asal. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, ats-tsaniyatu tamyizul ibadati ba'dhiha min ba'd. Untuk membedakan dari ibadah-ibadah yang ada sebagiannya dari sebagian yang lain. Jadi di antara faedah niat untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Fa ba'dhuha fardhu 'ainin wa ba'dhuha fardhu kifayatin wa ba'dhuha ratibah aw witrun wa ba'dhuha sunanun mutlaqah fala budda minat tamyiz. Sebagian dari amalan ibadah ada yang nilainya atau hukumnya fardhu 'ain, wajib atas setiap muslim. Wa ba'dhuha fardhu kifayah, ada sebagiannya hukumnya fardhu kifayah. Ada sebagiannya hukumnya sunnah ratibah, atau seorang mengerjakan sholat witir. Ada sebagian darinya yang merupakan sunnah mutlaqah. Sunnah mutlaqah. Maka apa yang membedakan ini semuanya? Yang membedakan adalah niat. Misalnya habis kajian ini, ada dua orang sama-sama berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat. Tapi antara sholatnya si A dengan sholatnya si B, pahalanya berbeda atau jenis sholatnya berbeda, tergantung niatnya. Yang A misalnya dia mengerjakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah ba'diyah isya. Kenapa? Tadi belum sempat sholat sunnah, sudah mulai kajian. Akhirnya dia menunda, nanti saja setelah selesai kajian dia baru sholat sunnah. Yang B, kebetulan dia tadi sudah sholat sunnah ba'diyah isya, tapi dia masih ingin untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia mengerjakan sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlak yang boleh dikerjakan kapan saja selama bukan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Maka dua orang sholatnya sama 2 rakaat dari segi tata cara. Tapi antara si A dengan si B beda dari segi pahala dan amalan jenis ibadah yang dilakukan. Yang membedakan adalah niatnya. Atau contoh yang lain, barakallahu fikum. Ada seseorang misalnya, mungkin dia kerja dapat shift malam. Kebetulan selesai cepat, sebelum subuh sudah selesai, tapi dia kalau nunggu subuh dia sudah nggak kuat melek, akhirnya ketiduran. Bangunnya jam berapa? Bangun misalnya jam 6:30. Berarti dia belum subuhan, karena itu tadi kerja dan semisalnya, dari hal-hal yang mungkin tidak bisa dia tinggalkan. Yang B, dia juga misalnya yang pertama tadi dia bangun tidur kemudian datang ke masjid. Si B, dia juga datang ke masjid, tapi dia bukan bangun tidur, tapi dia nunggu karena kerjaan masih dimulai jam 7. Sambil dia nunggu, dia ke masjid dulu, dia sholat 2 rakaat. Maka antara si A yang bangun kesiangan atau dia ketiduran dari sholat subuh dengan si B yang datang di waktu duha tadi, mungkin sholatnya jejer atau sholatnya berdekatan di masjid yang sama. Tapi amalannya, sholatnya si A dengan sholatnya si B, walaupun sama-sama 2 rakaat, tapi ibadahnya beda. Si A dia mengerjakan ibadah yang wajib, sholat subuh. Yang si B dia mengerjakan sholat sunnah, sholat duha. Ya. Ini barakallahu fikum di antara faedah seorang mempelajari niat, yaitu apa? Untuk membedakan antara satu amalan ibadah dengan amalan ibadah yang lainnya. Demikian pula di antara faedahnya, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, wa min maratibin niyyati al-ikhlas.
dan termasuk dari tingkatan niat adalah ikhlas. Wa huwa qadrun zaidun an mujarradi niyyati nafsil amal. Dan ikhlas ini adalah kadar lebih, nilai lebih dari sekedar niat melakukan amalan. Sehingga dibedakan antara niat beramal dengan keikhlasan. Ikhlas ini sifatnya lebih khusus dibandingkan sekedar niat beramal. Ya. Karena kata beliau, fala budda min niyyati nafsil amal wal ma'muli lahu wa hadha huwal ikhlas. Karena orang yang beramal harus menghadirkan dua hal ini jika amalannya ingin diterima oleh Allah. Menghadirkan niat beramal dari amal ibadah itu sendiri, dan yang kedua meniatkannya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhlas ini nilai lebih untuk siapa dia beramal. Karena tidak setiap orang yang beramal amalannya ikhlas, walaupun dia meniatkan amalan itu sendiri. Seorang misalnya barakallahu fikum bersedekah. Seorang bersedekah memang niat bersedekah, ingin bersedekah. Dari sisi misalnya dia dari rumah sudah menyisihkan sebagian uangnya untuk nanti disedekahkan. Ini berarti dia sudah niat melakukan sedekah. Tapi apakah ketika kemudian dia bersedekah dia ikhlas? Belum tentu. Semuanya tergantung niat. Sehingga ini ada dua poin, niat amalan itu sendiri dan niat untuk siapa dia beramal. Niat amalan ditujukan misalkan tadi dia menyisihkan uang kemudian sedekah. Ini niat amalan. Dan yang kedua, dia sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang muslim yang beramal hendaklah menghadirkan dua niatan ini. Menghadirkan dua niatan ini. Niat untuk beramal itu sendiri. Karena jika seorang tidak meniatkan niat untuk beramal itu sendiri, maka terkadang seorang akan lalai dalam sholat, dalam ibadahnya. Dan ini barakallahu fikum di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, terkhusus dalam ibadah sholat. Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Siapa orang yang sholat tapi celaka? Orang yang dia lalai dalam sholatnya. Ini sebagian tafsiran para ulama. Sehingga terkadang orang yang sholat dia tidak menghadirkan kalau dia sedang sholat. Dia tidak menghadirkan kalau dia sedang sholat. Sehingga terkadang mulutnya mungkin baca Al-Fatihah, bibirnya baca Al-Fatihah, tapi pikirannya mikir pekerjaan misal. Atau dia memikirkan hal-hal yang lainnya dari urusan-urusan duniawi dalam keadaan dia sedang sholat. Atau bahkan kadang dia sholat tapi dia ngelamun dan dia tenggelam dalam lamunannya. Apalagi kalau di bulan Ramadan kemarin yang ikut misalnya tarawih 1 juz misalnya. Kadang kan ini yang ikhwah tanya dan jamaah tanya, sholat gimana ya? Pengen ikut sholat lail, sholat tarawih yang lama, tapi bingung gitu, mau dengarkan imam kok nggak hafal. Akhirnya kadang mikir kerjaan, mikir ini, ngelamun dan seterusnya. Maka barakallahu fikum ini harus dilawan. Walaupun nggak hafal, nyimak saja, dengerin aja apa yang dibaca oleh imam, walaupun nggak hafal. Toh kadang kita ya barakallahu fikum dalam kehidupan sehari-hari kita kadang ada pada satu posisi, kita dalam satu majelis, kita sedang duduk-duduk, di situ ada obrolan yang kita nggak paham obrolannya apa. Misal barakallahu fikum ada sebagian kita mungkin nggak senang bola, nggak paham bola, tiba-tiba dalam satu meja ini ngomongin bola. Wah, ini yang kemarin Liverpool dibantai Manchester City misalkan gitu. Wah, ini gini. Apa ini bola? Pemain disebutkan, oh iya pemain ini dia blunder, dia harusnya gini.
ini yang diomongkan opo gitu. Kadang kan kita seperti itu. Tapi apakah kemudian kita pergi, wah nggak nyambung. Kadang kita mau sabar duduk gitu. Sekedar kita kadang menghormati teman-teman kita. Yang seperti ini saja kadang kita bisa. Barakallahu fiikum. Tentunya hal-hal yang lebih dari itu apalagi ibadah, kita harus barakallahu fiikum bisa lebih bersabar. Kadang ada satu teman ya ikut gabung. Obrolannya misalnya di sini di kalangan para penuntut ilmu teman-teman yang mungkin Allah beri kelebihan untuk bisa lebih intensif belajar bahasa Arab dan selainnya. Yang diobrolkan pelajaran, yang diobrolkan kajian, daurah, ya dan seterusnya. Ini baru kenal, baru mulai rajin ngaji, baru mulai rajin ke masjid. Ini yang diobrolkan apa gitu. Kadang-kadang nggak nyambung juga. Barakallahu fiikum. Sama kadang kayak ustadz misalkan, seorang ustadz datang ke lokasi. Ini ada karyawan satu meja. Ya ini ngomongan pekerjaan, Kemarin ada trouble ini harus gini. Ya kita cuma dengerin aja. Kadang kan gitu. Makanya barakallahu fiikum tidak ada alasan. Dan ini kemarin banyak atau sebagian di bulan Ramadan, sebagian malas ikut taraweh atau lebih qiyamul lail di 10 malam terakhir dengan alasan dia nggak paham, dia nggak hafal apa yang dibaca oleh imam. Ini barakallahu fiikum di bulan Ramadan kemarin. Barakallahu fiikum. Kembali ke pembahasan kita. Berarti di sana ketika seseorang tidak menghadirkan niatan beramal itu sendiri, maka seorang akan terjatuh dalam ghaflah, lalai dalam ibadah. Dan inilah barakallahu fiikum perbedaan orang yang dia lalai dengan orang yang dia senantiasa ingat kepada Allah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan satu ungkapan. Ibadatul ghaflah atau ibadatul ghafilin kal'adah wa 'adatul dzakirin ibadah. Ibadatul ghafilin 'adah wa 'adatul dzakirin ibadah. Ibadahnya orang yang lalai itu kayak sekedar adat atau rutinitas. Ini ibadahnya orang yang lalai itu seakan-akan atau seperti sebuah rutinitas saja. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan niatan ibadah itu sendiri dan nilai esensi ibadah. Sehingga seakan-akan seperti rutinitas saja. Sebaliknya, rutinitas orang yang senantiasa ingat kepada Allah, rutinitas orang yang berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, terkadang rutinitas itu bernilai ibadah. Dan nanti ada pembahasan tersendiri satu kaidah yang juga disinggung oleh beliau, yaitu yang diistilahkan oleh sebagian para ulama al-wasail la ahkamul maqasid. Wasilah itu bisa mengambil hukum tujuan. Seorang melakukan satu rutinitas, dia makan. Tapi ketika dia makan menghadirkan niat hal-hal yang bermanfaat yang bisa mengantarkan dia kepada ibadah atau mendukung dia dalam ibadah, makan tersebut yang asalnya mubah bisa bernilai ibadah. Makan tersebut yang asalnya rutinitas bisa bernilai ibadah jika menghadirkan niat. Barakallahu fikum. Seorang makan sore hari, itu rutinitas harian dia makan. Tapi ketika dia hadirkan niat, kenapa dia makan? Karena dia nanti mau ikut pengajian, ya, biar ketika ikut pengajian dia bisa lebih kuat, bisa lebih fokus dan tidak mikir makanan. Akhirnya dia makan. Makan yang bernilai ibadah. Barakallahu. Seorang tidur lebih awal. Apa niatnya tidur lebih awal? Agar bisa bangun di akhir malam. Maka tidurnya yang lebih awal bernilai ibadah.
Walaupun terkadang seorang tidur awal rutinitas, capek kerja seharian, di siang hari nggak istirahat siang, dia tidur lebih awal. Ini rutinitas, tapi kadang rutinitas bagi orang yang zakirin senantiasa mengingat Allah bisa bernilai ibadah. Barakallahu fikum. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam lanjutan paragraf yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan wa yuqal bal yasri hadhihi atau bal yasri hadza ila sairil mubahat. Bahkan kaidah ini bisa diterapkan dalam seluruh hal-hal yang hukum asalnya mubah. Idza nawa biha at-taqwi ala ta'atillah aw at-tawassul ilaiha kal akli wasyurbi wan naum wa iktisabil mal, dan seterusnya dari apa yang beliau sebutkan, yaitu hal-hal yang sifatnya mubah itu bisa bernilai ibadah jika dia meniatkan untuk agar kuat dalam melakukan ibadah, atau dia lakukan itu sebagai sarana dalam melakukan ibadah, maka itu akan bernilai ibadah. Dan ini yang tadi kita singgung, yang diistilahkan oleh para ulama kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu mengambil tujuan, mengambil hukum tujuan. Jika sesuatu yang menjadi tujuan itu adalah perkara ibadah, sarana untuk kesana juga ibadah, walaupun asalnya mubah. Sebaliknya, jika tujuannya itu sesuatu yang haram, tujuannya itu sesuatu yang padanya ada kemaksiatan, sarana yang mengantarkan ke sana juga dihukumi sebagai maksiat, juga hukumnya haram. Sehingga sarana ini mengambil hukum tujuan. Contoh yang mudah, seorang beli air mineral. Apa hukum seorang beli air mineral? Mubah. Orang beli air mineral gak dapat pahala, gak dapat dosa, hukum asalnya. Tapi misalnya di satu waktu seorang mau wudu dan tidak ada air di situ. Kebetulan di dekatnya ada orang jual air mineral, dan kalau dia tidak wudu, dia tidak bisa sholat, ya. Dan dia tidak bisa wudu kecuali harus beli air mineral. Maka hukum beli air mineral tadi menjadi wajib dan bernilai ibadah. Kenapa? Karena dia niatkan beli air mineral ini untuk bisa wudu sehingga dia bisa sholat, sehingga dia beli air mineral ini bisa dapat pahala, terhitung pahala dan terhitung amalan ketaatan. Contoh yang lain, dan ini yang disebutkan juga oleh para ulama tentang berjalan kaki menuju masjid untuk mengerjakan sholat jamaah. Sholat jamaah sesuatu yang diperintahkan, amalan ibadah. Seorang tidak bisa mengikuti sholat jamaah di masjid kecuali dia harus berjalan kaki. Hukum asalnya berjalan kaki mubah, boleh-boleh saja. Tapi ketika dia berjalan kaki dari rumahnya ke masjid, maka setiap langkahnya itu bernilai ibadah. Bahkan dalam hal ini ada dalilnya tersendiri. Ketika seorang berjalan kaki, ketika seorang berwudu di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid untuk mengerjakan sholat, maka setiap langkah itu, langkah kaki kanan mengangkat derajatnya, langkah kaki kiri menghapus dosa. Sehingga sarana untuk melakukan ibadah itu juga dinilai ibadah. Bahkan kata para ulama rahimahumullah, tidak hanya sarananya saja, tapi penyempurna yang setelah ibadah itu juga bernilai ibadah. Seperti tadi orang datang ke masjid untuk sholat jamaah. Ketika dia berangkat dari rumahnya berjalan kaki, misal setiap langkahnya itu bernilai ibadah, maka demikian pula selesai dia dari sholat jamaah, dia pulang dari masjid ke rumahnya, itu langkah kakinya juga bernilai ibadah. Barakallahu fikum. Demikian pula contoh yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang mudah.
misalnya memakai minyak wangi di hari Jumat ketika mau Jumatan. Hukum memakai minyak wangi di hari Jumat dianjurkan. Nah, qadarullah seseorang misalnya lupa, dia tidak bawa minyak wangi, dan kebetulan temannya ada yang punya minyak wangi, atau mungkin di jalan ada penjual minyak wangi. Dia perjalanan dari rumah ke masjid, kebetulan mungkin di halaman masjid ada orang yang jual minyak wangi. Hukum asalnya orang beli minyak wangi, jual beli hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Secara asal nggak ada kaitannya dengan pahala, nggak ada kaitannya dengan dosa. Tapi ketika dia tidak bisa mengamalkan sunnah ini, memakai minyak wangi untuk Jumatan kecuali harus dengan beli, maka ketika dia membeli minyak wangi untuk tujuan itu, maka dia beli itu bernilai ibadah. Barakallahu. Dan contoh yang mungkin bagi sebagian orang familiar, dalam hal yang mubah, sesuatu yang hukum asalnya mubah, terkadang berlaku padanya hukum atau hukum syar'i, hukum taklifiyah yang 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini pada sesuatu yang mubah. Sebagian para ulama mencontohkan menikah. Menikah ini sebagian menyebutkan hukum asalnya mubah, tapi berlaku di situ atau bisa diterapkan dalam hukum nikah itu 5 hukum tadi. Kadang seorang menikah hukumnya wajib, kadang mustahab, kadang haram, kadang makruh, dan kadang boleh-boleh saja. Sebagai contoh, seorang pemuda misal, yang dia dalam keadaan syahwatnya sedang tinggi-tingginya, dan dia memiliki kemampuan, dia mampu dari segi nafkah lahiriah atau batiniah, dia dari segi materi Allah berikan kecukupan, dan dia kalau tidak menikah khawatir ini dia akan tergoda atau terjerumus dalam perbuatan zina. Maka orang yang keadaannya seperti ini, kalau ditanyakan apa hukum pemuda yang dia seperti para ulama akan menjawab nikah wajib. Kenapa? Dia mampu dan dia khawatir terjatuh dalam perbuatan zina, maka ini menjadi wajib. Contoh, barakallahu fikum, nikah yang haram, ya, ini banyak atau ada beberapa jenis nikah yang diharamkan secara syar'i, seperti misalnya nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu misalnya si A dia punya istri, istrinya ditalak dengan talak 3. Maka kalau seorang istri dicerai dengan talak 3, maka ini nggak bisa rujuk lagi kepada suaminya kecuali dengan beberapa syarat. Beda kalau seorang misalnya menceraikan istrinya talak 1 atau talak 2, selama masih masa iddah dia masih bisa langsung rujuk. Kalau sudah selesai masa iddah dia masih bisa balik akad baru. Ini kalau masih talak 1 atau talak 2. Tapi kalau sudah talak 3, ini tidak boleh kecuali terpenuhi syaratnya. Sebagian menyebutkan 5 syarat. Ya, dia harus selesai masa iddah dari suami yang pertama. Kemudian yang kedua dia akad nikah dengan lelaki lain. Kemudian yang ketiga dia barakallahu fikum, suaminya yang kedua sudah merasakan madunya, jadi sudah berhubungan. Kemudian yang keempat dicerai sama suami yang kedua. Kemudian yang kelima selesai dari masa iddah, nah baru boleh dinikahin lagi. Ya. Tapi ini si A misalnya, dia cerai istrinya talak 3, nyesel, wah, ya Allah kok tak cerai gitu, masih sayang-sayangnya gitu, masih ada sayang, masih mikir
anak-anakku nanti gimana dan seterusnya, kasihan dia. Akhirnya timbul penyesalan, mau balik lagi, mau rujuk nggak bisa. Akhirnya apa yang dilakukan? Ngakali. Ya. Gimana ngakali? Dia punya teman si B. Ya. Minta tolong B, ini tolong mantan istriku kamu nikahi. Ya. Nikahi, nanti merasakan sekali aja ya. Habis itu kamu cerai. Apa tujuannya? Biar bisa balik. Nah, itu disebut nikah tahlil. Nikah tahlil. Ini haram hukumnya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena di situ ada bentuk ngakali syariat. Ya. Walaupun secara zahir ini terpenuhi syarat-syaratnya, tapi karena niatnya yang keliru untuk mengakali syariat biar suami yang pertama tadi bisa rujuk lagi, nah ini menjadi hukumnya haram. Barakallahu fikum. Kemudian juga di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan satu permasalahan yang juga berkaitan dengan niat, yaitu perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan maka tidak butuh niat untuk seorang dianggap sah ya, meninggalkan sesuatu yang dilarang tadi. Namun kaitannya dengan pahala, maka ini butuh niat. Ini yang diistilahkan dengan at-turuk, sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan atau dihilangkan. Beliau rahimahullah taala menyebutkan contohnya di sini. Contohnya menghilangkan najis. Najis itu kan sesuatu yang diperintahkan untuk dihilangkan. Najis baik itu pada badan jika terkena anggota tubuh, ataukah terkena pakaian, ataukah terkena tempat yang digunakan untuk sholat, itu kan yang namanya najis harus dihilangkan. Sehingga ini perintah untuk dihilangkan. Tapi tidak disyaratkan untuk menghilangkan najis harus niat, karena itu kaitannya dengan sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan atau dihilangkan. Sehingga misalnya satu pakaian ya, atau pakaian yang terkena najis, kemudian hilang najisnya tanpa ada niat dari kita atau tanpa ada niat dari seseorang dan najisnya itu hilang, maka teranggap sesuatu itu menjadi suci, hilang najisnya. Sebagai contoh, misalnya seorang memakai pakaian, seorang pakai jubah misalnya, dia gendong anaknya, jubahnya terkena ompol anaknya, dia gantung misalkan di loteng rumahnya, yang di situ bisa terkena angin, terkena barakallahu fikum, misalkan sinar matahari juga bisa masuk, dia gantung di situ. Ternyata beberapa hari berikutnya dia dapati ini bekas kena ompol anaknya tadi sudah hilang sama sekali. Ya, dari segi warna sudah nggak ada, dia cium baunya juga sudah nggak berbau. Ya, kalau rasa dirasakan nggak perlu ya. Tapi dia yakin ini sudah nggak ada, di bekas ompolnya ini sudah hilang. Dalam keadaan ketika dia nyentelkan dia naruh jubahnya atau gamisnya tadi, nggak ada niat biar najisnya hilang, tapi ternyata najisnya sudah hilang dengan sendirinya, maka boleh dia pakai sholat lagi. Atau misalnya istri kita di rumah, misal kadang mungkin ada di pakaian kita atau pakaian istri atau keluarga kita terkena najis, udah taruh di mesin cuci, dicuci oleh istri. Kadang istri nggak tahu kalau itu pakaiannya ada kena najis, dicucilah itu hingga akhirnya najisnya hilang, pakaiannya bersih. Nggak ada niat istri ketika mencuci menghilangkan najis, nggak ada. Maka pakaian tersebut teranggap suci dan bisa dipakai untuk sholat, walaupun ketika dia menghilangkan najis nggak ada niat, sehingga teranggap sah. Contoh juga yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini kaitannya dengan membayar hutang. Maka seorang
barakallahu fikum, dia punya hutang, dibayarkan oleh orang lain. Dia nggak ada niat yang punya hutang dan dibayarkan oleh orang lain mungkin juga tidak ada niat ibadah. Yang penting dia cuma nyaur hutang aja, bayarkan hutang temennya, maka hutangnya teranggap lunas walaupun mungkin dia tidak meniatkan ibadah. Ini kaitannya dengan sah atau tidaknya. Tapi berkaitan dengan pahala, maka ini butuh yang namanya niat. Menghilangkan najis tanpa niat sekalipun itu sah dan teranggap hilang najisnya jika hilang tadi unsur warna, rasa, dan baunya. Tapi jika seorang ingin mendapatkan pahala dari menghilangkan najis, butuh di situ niat. Seorang nyaur hutang, bayar hutang, sekedar dia membayar hutang maka sah, berlaku, lepas dari tanggung jawab hutangnya. Tapi apakah dia mendapatkan pahala atau tidak, ini tergantung niatnya, baik dia yang bayar sendiri ataukah dia dibayarkan oleh orang lain. Sehingga ini butuh niat. Demikian pula para ulama rahimahumullah menyebutkan dalam bab turuk ini, atau sesuatu yang diperintahkan ditinggalkan atau dihindari, seorang meninggalkan perbuatan maksiat. Ketika seorang meninggalkan perbuatan maksiat, apakah setiap orang yang meninggalkan perbuatan maksiat dapat pahala? Belum tentu. Semuanya kembali kepada niat. Orang misalnya ditawari minum, minuman keras, minum khamr, dia ditawari, tapi dia menolak karena alasan kesehatan. Malam-malam misalnya diajak minum, dia nggak mau. Kenapa? Besok kerja. Khawatir dia mungkin TLR, besok nggak bisa kerja, malah repot. Akhirnya dia nggak mau. Apakah yang seperti ini dapat pahala? Karena dia meninggalkan, dia diajak mabuk nggak mau? Enggak. Tapi beda dengan orang yang kedua misalnya, dia diajak minum atau ditawar minum atau bahkan di depannya sudah ada minuman, tapi dia tidak minum. Kenapa? Ini Allah haramkan. Dan dia takut kepada Allah, takut hukuman dari Allah, takut sholatnya 40 hari nggak diterima, dia nggak jadi minum, dia tinggalkan. Maka ini yang seperti ini yang dapat pahala. Contoh yang lain, seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua dari kalangan Bani Israel. Salah satu dari 3 orang tersebut, dia memiliki seorang sepupu yang sangat cantik, dan seterusnya dari kisah yang ada. Akhirnya di satu ketika, di satu hari, orang tersebut hendak berzina dengan sepupunya, dan sepupunya terpaksa karena dia butuh bantuan uang. Maka si wanita tadi, dan digambarkan di situ posisinya sudah si lelaki ini berada di atas wanita, tinggal masuk saja, dikatakan tinggal timba masuk ke dalam sumur. Tapi wanita tadi mengatakan, mengingatkan, ittaqillah wa la tafudul khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah, jangan rusak segel kecuali dengan haknya, dengan cara yang benar. Diingatkan kepada Allah. Akhirnya apa? Dia nggak jadi zina. Kenapa? Takut kepada Allah. Inilah ibadah, dan dia bernilai ibadah, dan dia mendapatkan pahala, sehingga orang tadi bertawasul kepada Allah dengan amalan ini, dan Allah kabulkan doanya, sehingga orang tidak jadi zina. Kenapa? Takut Allah. Ini ibadah, ini amal soleh. Tapi orang mau zina takut. Kenapa? Takut ketahuan, takut viral. Yang seperti ini nggak bernilai ibadah. Walaupun dia tidak kena dosa, dia tidak jadi mendapat dosa, tapi dia tidak mendapatkan ibadah. Dia tidak bernilai ibadah ketika dia meninggalkan tadi. Barakallahu fikum. Ini. Sehingga ketika seorang kapan meninggalkan maksiat dan mendapatkan pahala? Jika dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa pembahasan yang berkaitan dengan kaidah ini, kaidah niat dan pengaruhnya di dalam amalan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya dan kita bisa memahaminya. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Tafadhol. Silakan. Nggih, monggo. Talak. Nggih. Kalau sampai talak 3 itu kan pernah dengar itu bisa sekali duduk atau dalam periode tertentu gitu. Nah, kalau misalnya talak 1, 2, dan 3 itu jaraknya jauh gitu. Katakan 5 tahun, dia lupa nih sudah pernah talak 1 di tahun berapa, talak 2 tahun berapa, talak 3-nya dalam waktu yang lama, bahkan dia sendiri lupa kalau pernah mental. Nah, itu gimana? Apakah tetap jatuh pada 3 atau reset lagi dari nol? Masya Allah. Antum jazakallahu khair. Kaitannya dengan talak qulub ini keluar tema ya, tapi lah bahas. Talak ya, ketika sudah jatuh maka itu teranggap, tidak kemudian bisa diputihkan lagi, kecuali itu tadi sudah talak 3 selesai, nikah lagi dan seterusnya dari nol. Tapi kalau sudah kapan jatuh talak ya, maka itu berarti jatuh. Walaupun sudah bertahun-tahun berlalu, tapi dia ingat dia pernah mentalak istrinya, maka itu tidak kemudian jadi nol lagi. Yang menjadi permasalahan, misal seorang lupa ini sudah talak berapa, apakah ini sudah talak 1 ataukah sudah talak 2, dia lupa. Nah, jika seorang lupa talak 1 ataukah talak 2, maka hukum asalnya yang namanya talak itu belum terjadi, sehingga diambil yang bilangnya sedikit, berarti talak 1. Atau ya, misalnya seorang ragu, dulu pas ribut-ribut itu keluar kata cerai, keluar kata talak ataukah tidak, maka kalau ragu, hukum asalnya belum jatuh talak. Sehingga jatuh talak itu kalau benar-benar seorang yakin ya, dia menceraikan istrinya. Kalau ungkapan-ungkapan yang masih barakallahu fikum, masih sesuatu yang belum jelas atau tidak gamblang dia menceraikan istrinya, dan dia tidak ada niat untuk menceraikan istrinya, maka tidak jatuh talak. Sehingga poinnya yang pertama, jika seorang ragu dia mentalak istrinya ataukah tidak, pas dulu rame marah-marah, ribut dan seterusnya, hukum asalnya tidak jatuh talak. Kemudian ketika seorang ragu, ini dulu pernah tak talak, tak cerai, talak 1 atau talak 2, maka hukumnya asalnya dia baru sekali mentalak. Kenapa? Yang kedua ini meragukan, yang kedua ini yang ditinggalkan, sehingga dia hukum asalnya baru talak 1. Walaupun ini sudah berlalu, yang namanya talak seperti ini tidak bisa kemudian diputihkan ya. Walaupun sudah baikan, walaupun sudah rujuk, walaupun sudah mesra lagi, tetap nggak bisa. Yang namanya talak pernah jatuh ya, berarti sudah terjatuh, sudah terhitung ya. Sehingga barakallahu fikum, ini menjadi pelajaran dan pengingat, berhati-hati jangan bermudah-mudahan untuk mengucapkan talak atau cerai ya. Semarah apapun posisi kita, hindari untuk mengucapkan seperti itu. Kenapa? Khawatir nyesel, khawatir di belakang nyesel. Ini barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain nggak ada. Kalau nggak ada, saya gantian tanya ya. Jadi pembahasannya tak tinggalkan, karena mungkin ada yang bertanya, karena beberapa kali pertanyaan. Terlebih kita di bulan Syawal. Nah, pertanyaannya, boleh tidak? Ini kaitannya dengan niat. Menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis,
barengkan puasa Syawal sekalian puasa Senin Kamis, atau mungkin bahkan sebagian puasa Ayyamul Bir di pertengahan bulan. Nah, ini pertanyaannya boleh atau tidak kan? Mungkin ada yang bisa jawab. Mas Adit, boleh atau tidak? Boleh. Nah, pertanyaan berikutnya, qadha Ramadan dengan Syawal, boleh nggak sekaligus? Tidak boleh. Apa kira-kira ketentuannya atau kaidahnya? Hasan, yang pertama sunnah dan wajib. Ini satu poin, berarti sudah ada yang masuk. Yang kedua, di sana ada ibadah yang diistilahkan al-maqsudah li dzatiha, dan yang di sana disebutkan ibadah mutlaqah. Tadi kita singgung ada ibadah sholat sunnah mutlaqah. Maka barakallahu fikum, untuk kaitannya qadha Ramadan itu kan sesuatu yang memang diperintahkan untuk diadakan dan tidak bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Barakallahu fikum. Ini. Demikian pula puasa di bulan Syawal itu puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Syawal. Ini juga di hari tertentu di bulan Syawal. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Maka ini tidak bisa untuk digabungkan. Tapi yang tadi puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis boleh ya seorang untuk menggabungkannya. Kenapa? Karena yang penting kalau puasa Senin Kamis itu seorang puasa pas hari Kamisnya, atau seorang masuk hari Kamis dalam keadaan puasa, itu yang dimaukan. Sehingga boleh seorang menggabungkan niat dalam ibadah sekaligus. Ini misalnya puasa Syawal sekaligus puasa Senin Kamis ya, sehingga misalnya seorang puasa Syawalnya dia paskan hari Senin Kamis, boleh, dan dia niatkan dua sekaligus. Barakallahu fikum. Atau seorang puasa qadha'nya dia paskan hari Senin dan Kamis, ini juga boleh. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Iya, yang satu wajib, yang satu sunnah. Tapi yang sunnah ini bukan dituntut untuk ibadah tertentu itu sendiri, sehingga bisa digabungkan dengan ibadah yang lain. Sehingga ini bisa. Beda kalau ibadah sunnah itu juga ibadah yang dituntut untuk diadakan ibadah itu sendiri. Misalnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah subuh dengan sholat subuhnya sama-sama sholat 2 rakaat, bisa nggak digabung niatnya? Dia meniatkan sholat subuh sekaligus sholat qobliyah subuh. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masingnya dituntut untuk diadakan sendiri. Sholat sunnah qobliyah ini sholat tersendiri, sholat subuh juga sholat tersendiri. Tapi sholat subuh dengan tahiyatul masjid, misalnya tahiyatul masjid ini hukumnya yang mayoritas para ulama berpendapat sunnah. Sholat subuh wajib. Seorang masuk masjid pas jamaah subuh, maka apakah dia selesai subuhan dituntut untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid lagi? Jawabannya tidak. Karena sholat tahiyatul masjid itu yang penting seorang masuk masjid sholat. Mau sholat apapun yang penting sholat, itu yang dimaukan. Bukan khusus sholat sunnah 2 rakaat, tidak harus. Ini sholat tahiyatul masjid. Barakallahu fikum. Ini sehingga ini tidak bisa digabungkan. Juga yang wajib dengan yang wajib. Contoh zakat mal. Bagi orang yang punya harta, zakat mal. Apa hukum bayar zakat mal bagi orang yang termenuhi haul dan nisabnya? Wajib. Seorang punya orang tua tinggalnya di sebelah rumahnya dia, atau mungkin masih satu atap sama dia. Dia punya orang tua dan orang tuanya nggak kerja, orang tuanya hanya mengandalkan anaknya. Bahkan orang tuanya kalau dia tidak kasih yang mungkin tergolong fakir miskin misalnya. Orang tuanya ini tergolong fakir miskin. Maka kalau orang tuanya dalam keadaan tidak mampu, anak dalam keadaan mampu, kan wajib anak menafkahi orang tua. Wajib. Berarti ini wajib. Zakat mal juga wajib. Boleh nggak zakat mal diberikan kepada orang tua yang fakir, dia fakir miskin lagi, punya utang lagi, coba terkumpul
sifat-sifat yang dia berhak menerima zakat. Dia fakir, dia punya hutang. Ini termasuk kriteria mustahik zakat. Tapi karena dia anak yang wajib menafkahi orang tua, nggak boleh zakat diberikan kepada orang tua. Tapi seorang misalnya punya paman, punya sepupu, fakir, ya, punya utang lagi misalnya. Nah, kepada sepupu, kepada paman ini kan nggak wajib nafkahi, nggak wajib nafkahi. Membantu ini dianjurkan, ya. Tapi nafkahi nggak wajib. Maka boleh nggak zakat mal diniatkan sekaligus menyambung tali silaturahim, sekaligus dia membantu paman atau sepupunya tadi? Boleh. Dan ini yang mendahulukan orang-orang terdekat, ya, dalam hal zakat mal dan semisalnya. Ini yang dianjurkan. Sehingga ini dalam bab niat itu nanti masuknya dalam istilah tadakhul al-ibadat, menggabungkan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, sehingga seorang melakukan satu ibadah tapi bisa meniatkan beberapa macam ibadah dan dia bisa mendapatkan lebih banyak pahala. Barakallahu fikum. Segini sekilas dari permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.